Sadaka Talks Forum edisi 3 malam ini kembali hadir dengan tema Dari Hagia Sophia menuju pembebasan Al-Aqsa Palestina, narasi Turki dan respon Arab. Dengan narasumber, peneliti INSIS, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization, Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, dan Direktur Eksekutif TIDI, The Indonesian Democracy Initiative, Dr. Arya Sandiyuda. Hadirin dan pemirsa, kita sambut moderator Sadaka Talks Forum, Bang Afwan Riyadi. Baik, terima kasih sekali lagi, jazakallah khair untuk Dr. Tiar Anwar Bakhtiar dan juga Dr. Arya Sandiyuda atas kajiannya yang luar biasa. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan ini untuk Dr. Tiar, apakah dengan Hagia Sophia kembali menjadi difungsikan sebagai masjid? Oh, ini masuk ke Sadaka Talks Forum yang pertama sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, kita bahas pada kesempatan malam hari ini lagi. Kembali difungsikan sebagai masjid, ini adalah bagian dari fase akhir zaman kebangkitan Khilafah Minhajun Nubuwah. Jadi mungkin penikmat ini ya, kajian-kajian akhir zaman ini ya. Silakan Dr. Tiar, mungkin ada jawaban tentang hal ini. Masih, saya pertama bukan ahli akhir zaman gitu ya, jadi meramal-ramal begitu pasti nggak bisa. Tapi yang pasti itu begini, jadi apa yang dilakukan oleh Erdogan ini eskalasi yang semakin menguatkan komitmen Erdogan terhadap pembelaannya atas Palestina. Ini kan satu perubahan yang sangat luar biasa ya dalam sejarah Turki. Ya, sejak Turki dikuasai oleh Turki muda, katakan saja oleh gerombolannya Mustafa Kemal lah kira-kira begitu. Jadi Turki ini mengalami titik balik pada masanya Erdogan ini. Walaupun sebetulnya kan dulu pernah ada Menderes, pernah ada juga siapa? Erbakan ya, tapi kan belum sempat menunjukkan apa yang akan dia lakukan di Turki sebagai komitmen perubahan terhadap kebijakan-kebijakan politik di Turki itu. Dan ketika Erdogan ini ditunjukkan gitu, jadi perubahannya sangat walaupun pelan gitu ya, tapi pasti itu menuju ke arah mana ini perubahannya Erdogan. Makanya Erdogan selalu menjadi target gitu, target untuk dijatuhkan berkali-kali kan, ada usaha kudeta dan sebagainya. Nah maka di penghujung saya juga nggak terlalu yakin apakah ini penghujung kekuasaan Erdogan, tetapi ini di tahun kesekian dari kekuasaan Erdogan di Turki, Erdogan semakin menunjukkan bagaimana pemihakannya terhadap Islam. Yang pertama. Yang kedua, walaupun sifatnya sangat simbolik, itu kan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid itu kan sifatnya simbolik aja. Jadi simbolik itu kan karena kalau secara substantif sih kan Turki nggak butuh masjid baru gitu, masjid sempit ya ada gitu. Tapi ini kan bukan persoalan butuh masjid apa enggak gitu, tetapi ini persoalan bagaimana Erdogan membangun citra Turki, citra kepemimpinannya dan masa depan dari dunia Islam. Dan saya kira memang Erdogan punya cita-cita yang besar ini untuk membebaskan Palestina diantaranya gitu ya, seperti ditunjukkan pada kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dan sejak zaman Erdogan tadi kan Bang Afan menyampaikan ya, sejak lama kalau kita menyalurkan bantuan itu kan selalu lewat Turki ya. Itu lewat Turki itu sejak zaman Erdogan, karena sebelum zaman Erdogan kita nggak lewat Turki itu. Jadi, betul. Biasanya kan kalau sebelum Erdogan itu kita masuknya kalau nggak lewat Damaskus itu lewat Jordania gitu, itu aja gitu kan. Tapi setelah zaman Erdogan, Turki itu membuka pintu yang sangat terbuka kan bagi para aktivis kemanusiaan untuk ikut menyalurkan bantuannya itu lewat Turki. Dan ini sangat menarik saya kira, dan perkembangan soal apakah ini adalah fase akhir khilafah ala minhajin fase akhir menuju ya janji Rasulullah akan kembali ke khilafah ala minhajin nubuwah, ya wallahu alam, saya kan tidak memastikan, karena memang di dalam hadis-hadis ini di itu juga tidak disebutkan itu tanda-tandanya apa segala macam, yang enggak lah.
Kalau itu pun nanti akan terjadi, ya semuanya itu karena usahanya kita semua umat Islam. Kalau umat Islamnya mau serius, mau berjuang, itu kan kalau pertolongan Allah itu kan intial saja. Intial itu artinya mengikuti fi'il kita gitu. Jadi kalau kita bekerja ya nanti ada efeknya. Kalau kita melakukan sesuatu ya pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kemenangan-kemenangan itu diturunkan dari langit begitu aja gitu. Kita hanya nunggu aja gitu. Itu kan nggak mungkin. Jadi saya kira insya Allah bisyarah Nabi itu adalah penyemangat buat kita bahwa kita insya Allah akan dalam kemenangan. Cuma kemenangan Allah itu ketika kita sudah bersusah payah untuk memperjuangkannya. Maka inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah pasti bisa. Saya kira begitu Bang Afan. Terima kasih. Jazakallah khair, Dr. Tiar. Ini ke Bang Arya ya, ada pertanyaan. Oh ya, mohon maaf tadi pertanyaan untuk Ustadz Tiar disampaikan oleh Setiawan. Jadi bukan saya mengada-ada ini ya. Ada Bang Setiawan yang menanyakan hal itu. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Bang Ufan 727 Gufron Jakarta untuk Bang Arya ya, Dr. Arya. Untuk pembebasan Al-Aqsa yang tadi disampaikan oleh Erdogan dalam pidatonya, apakah memang itu hanya lip sync politik kekuasaan Erdogan? Karena untuk tadi kalau kita mendengarkan Dr. Arya dari awal ada isu di grassroots ya, di akar rumput terkait dengan pembelaan terhadap Palestina. Jadi memang untuk masyarakat di MENA ini, termasuk juga di Turki, masalah Palestina masih menjadi isu yang cukup populer gitu Bang Arya ya, tentang Palestina ini. Nah, apakah ini hanya lip sync politik AKP, mengingat Turki itu sampai sekarang masih memiliki hubungan diplomatik dan cukup dekat dengan Israel? Silakan Bang Arya. Ya, saya nyambung dikit dengan yang tadi ya. Hagia Sophia dan Tbilisi itu kan kebangkitan Hagia Sophia, dan kalau kita lihat ya, ini sedikit saya ulas sedikit ya. Kalau ada orang yang mengaitkannya dengan khilafah ala minhajin nubuwah begitu ya. Sebenarnya kalau kita sebut Erdogan itu mewakili semangat Neo Ottoman atau Yeni Osmanlı gitu kalau bahasa Turkinya. Sebenarnya ada 3 hal yang sama, 3 hal yang berbeda. Ini ada hubungan nanti dengan masalah Palestina. 3 hal yang sama itu Turki sekarang dia memang punya kecenderungan kepemimpinannya itu hawkish, lebih daripada dove. Hawkish itu elang, kayak elang, pengen merekam, pengen nyaplok gitu ya. Mirip dengan Osmanlı dulu seperti itu juga, dan bukan dove. Dove itu burung merpati yang ya santai, pasif, kalau terbang kalau diserang segala macam. Yang kedua, dia selalu aktif terlibat dalam power struggle. Sejarahnya Osmanlı itu memang aktif terlibat dalam power struggle. Dia nggak pernah ngendok gitu bahasanya. Dia terlibat di banyak tempat. Seperti sekarang ada humanitarian intervention bahkan military intervention di Libya, terus kemudian di Suriah, terus kemudian di Laut Mediterranean. Itu keterlibatan yang menurut saya ada kesamaan dengan Osmanlı. Yeni Osmanlı dalam sisi itu. Nah, lalu yang ketiga adalah semangat untuk membangun autarki industri yang mandiri, bahasa kitanya itu berdikari. Itu semangat-semangat seperti itu yang sama dengan Osmanlı. Misalnya kalau kita lihat tadi ada ini kan sebenarnya kontinum ya, keberlanjutan ya. AKP ini bukan pejuang demokrat berhaluan Islam yang baru ya. Ada Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan. Turgut Özal itu di tahun 1980-an dalam 1 dekade itu dia membangun satu borjuasi Islam, kelompok menengah Islam yang sangat kuat. Artinya memang ada semangat military autarki. Itu sebenarnya semangat warisan dari Osmanlı. Jadi kalau kita ngomong khalifah ini, orang Indonesia tuh kadang-kadang ngawur juga sih. Dengerin tentang Turki itu pikirannya khalifah yang dia baca sendiri. Dia harusnya baca gimana Turkinya Osmanlı sendiri dulu kayak begitu, gimana gitu loh. Jangan yang dipikir itu jargon-jargon yang kita pikirin sendiri, itu namanya mimpi sendiri. Jadi kita juga harus sanatnya itu kalau ngaji benar gitu. Kalau Turki ya, sanatnya ke orang yang ngerti Turki lah gitu, referensi Turki. Nah, Osmanlı itu dia memang itu yang kenapa kemudian pejuang-pejuang berhaluan Islam atau kita sebut dengan Islamis di Turki itu profilnya profil peradaban yang dia bangun tadi, autarki industri, terus kemudian borjuasi Islam. Dia bangun model kepemimpinan yang ala hawkish gitu, yang elang ya. Makanya kemudian kita bisa lihat sejarahnya kan ada Sulaiman Al-Qanuni, gelarnya dia Al-Qanuni, Bapak Konstitusi waktu itu, karena wilayah ekspansinya sangat besar. Dia harus membuat banyak sekali perda, konstitusi yang rumit, complicated, jadi dia dinamakan
Bapak Konstitusi. Jadi konstitusi pun dia bikin sendiri. Terus kemudian tadi terlibat dalam power struggle. Kenapa dia berani? Karena memang kapabilitas militernya bagus. Najmuddin Erbakan tuh teman sekolahnya B.J. Habibie. B.J. Habibie jago bikin pesawat. Najmuddin Erbakan itu adalah profesor, pakar, doktor di bidang bikin tank perang. Jadi memang profil negarawannya tuh kalau kita mau bayangin, Ayat Sofyan Endrilisi, sebuah kebijakan yang kontroversi, tapi dia bisa bertahan, terus didukung oleh masyarakat secara domestik, karena memang betul kalau dari sisi Osman seperti itu profilnya, tapi bukan berarti kembali ke sistem pranegara bangsa, karena ada 3 hal tadi yang sama, tapi 3 hal yang berbeda. Yang pertama, Recep Tayyip Erdogan dan AKP itu dia kampiun dalam demokrasi Turki. Justru demokrasi di Turki itu terbangun dan sistemnya lebih ajak, regardless banyak kritik tentang model demokrasinya, tapi siapa yang memulai multiparty system itu adalah ya pendahulu Islamis atau pendahulu demokrat berhaluan religius di Turki, yaitu Adnan Menderes gitu. Adnan Menderes itu kan reformer Turki gitu, di tahun 1950 dia bangun multiparty system. Terus kemudian Turgut Özal tadi fokus ke bisnis pasar bebas, bahasa Islam dibangun. Najmuddin Erbakan tadi pakar. Nah itu dia democratic consolidation-nya serius banget. Dia membangun nation state modernity-nya serius banget. Ya, di satu sisi tentang democratic consolidation kita nggak ragukan lagi. Kenapa Ayat Sofyan Endrilisi itu tidak bisa diganggu gugat? Ya, karena memang dan bahkan dia membatalkan dekret presiden dari Mustafa Kemal Atatürk. Karena Mustafa Kemal Atatürk justru mengubah fungsi Ayat Sofya dengan cara yang sangat otoriter waktu itu lewat eksekutif. Kalau Erdogan dia bikin dengan etika trias politika, dia bangun dia lalui kebijakan lewat yudikatif dulu, lalu kemudian eksekutifnya mengukuhkan seperti itu. Jadi trias politikanya juga bermain, bukan kembali ke sistem pranegara bangsa yang sebenarnya tidak mengenal trias politika, tidak mengadopsi sistem dari Barat dan seterusnya. Lalu kemudian ada kebiasaan untuk assertive foreign policy, politik luar negeri yang non-linear, highly non-linear and unpredictable. Ini AKP ini benar-benar nggak ketebak. Dia mayoritas negara Sunni, bergandengan tangan, beraliansi dengan Iran. Kemudian beraliansi dengan negara komunis Rusia. Dia bisa deal menahan status quo di Suriah, menahan agar kita sepakat Bashar Assad tetap di sana, tapi kemudian kita sepakati ada wilayah buffer untuk pengungsi sehingga tidak meluap sampai ke Uzak Dobbolgesi, wilayah tenggara Turki, terus juga nggak meluap sampai Eropa. Akhirnya bergening dia ke Eropa lebih kuat, sehingga giliran Eropa mau protes-protes, enak aja. Protes-protes ini kan kita udah bantuin banyak tentang masalah pengungsi gitu loh. Jadi banyak hal ya, Rusia juga nggak bisa banyak terlalu protes karena banyak hal tentang dual gas, itu natural gas. Dari Rusia ke negara lain tuh pipanya lewat Turki. Azerbaijan juga negara mayoritas Syiah. Dalam hal Nagorno-Karabakh, Turki sangat asertif membela, meskipun dia mayoritas Syiah. Dia membela dan sangat asertif, sikapnya tegas untuk mengkritik Armenia dan seterusnya. Jadi ini permainan seperti ini yang membedakan. Jadi yang membedakan dia highly non-linear and unpredictable. Jadi kalau kita bilang kebangkitan begini terus kemudian kita ngaitkannya dengan satu terma yang bayangannya sebenarnya jauh sekali dari realita yang terjadi, itu hati-hati karena nanti kita ketemu kepada cara pengambilan inspirasi yang salah. Termasuk masalah pembebasan Palestina. Saya kira kalau kita lihat perjalanan Recep Tayyip Erdogan sebagai pribadi, dia memang agak serius, tapi kita bisa lihat betapa dia itu sangat punya konsistensi dalam menerapkan elemen kesabaran ya, sabar tuh ya. Kita bisa lihat dia berkuasa dari tahun 2002, tapi sampai dengan tahun 2012 itu bahkan baru tahun 2012 setelah 10 tahun baru istrinya yang berhijab itu baru bisa masuk ke istana presiden, karena dulu nggak boleh lembaga pemerintahan dimasuki oleh orang berhijab. Tapi segitu sabarnya Recep Tayyip Erdogan punya istri aja padahal dia sudah berkuasa menjadi Perdana Menteri untuk nunggu 1 dekade untuk boleh masuk secara legal. Begitupun AKP-nya sendiri. Ada Letbek Altinma Partisi, politisi-politisinya itu sampai harus bersabar sampai tahun kesekian, tahun 2012
juga ya, 2014, 2013, 2014 itu baru mulai ada 4 orang yang berhijab. Ini dalam hal kecil yang sifatnya sangat private, yang mungkin di kita itu sangat sederhana, tapi pengalaman panjang mereka menghadapi kegagalan ya, membangun sebuah negeri madani lah katakanlah begitu, yang pendekatan terhadap agamanya lebih pasif, terus dia berada di lingkungan yang power struggle-nya sangat high impact gitu ya, salah dikit bisa fatal kayak di Mesir kejadian. Itu mereka sangat kita bisa pelajari, mereka punya banyak kalkulasi yang sangat presisi, termasuk dalam hal pembebasan Al-Aqsa. Saya sendiri selalu mengatakan bahwa mayoritas kebijakan Turki itu pasti pertimbangan utamanya itu ada di level mesospace sama microspace. Kenapa nggak macrospace? Karena mereka sangat percaya kalau level mesospace-nya betul-betul kalkulasinya presisi gitu, seperti Hagia Sophia dan Tbilisi itu dukungan dari JHP-nya aja 21%, dari MHP-nya 44%, dari HDP-nya ada 70%, dari Islamic Participation 80%, itu kan presisi banget. Jadi dia bisa bikin kebijakan yang luar itu, dunia luar bisa kontroversi banget, tapi di dalam negerinya malah aman, dapat dukungan dari ceruk-ceruk yang bukan pemilih dia. Itu jadi saya bilang, kalaupun dia memang melakukan sebuah kebijakan karena populismenya memang dalam rangka menguatkan posisi dia sampai sebuah waktu yang dianggap cukup aman untuk melakukan satu kebijakan kuat lagi. Termasuk terakhir itu tentang dual gas, penemuan gas alam di Laut Hitam, menurut saya itu sangat jadi semacam turning point gitu, major turning point bagi perjalanan Turki, yang kalau dia menjadi lebih mandiri secara gas alam, terus dia jadi eksportir gas alam, itu luar biasa. Saya kira dia akan sangat kuat gitu, dia akan sangat kuat menentukan arah, termasuk dalam isu Palestina, pembebasan Al-Aqsa dan sebaiknya. Dan forecast saya, karena memang ilmu saya kan future studies, tukang ramal ya, forecast saya memang dia akan tempuh jalur laut, karena dia mungkin tidak terlalu percaya Yordan dan Egypt bisa diajak kerjasama, dia akan tempuh jalur laut. Makasih Gufron. Terima kasih juga Dr. Arya, karena sekaligus juga tadi menjawab pertanyaannya Ahmad Sobari tentang gambaran ke depan posisi Turki setelah diketemukannya cadangan sumur minyak saat ini ya. Mungkin jadi sudah langsung 2 pertanyaan dijawab. Forecast. Sampai tahu forecast yang nanya kayak apa ya. Mungkin sedikit gambaran ya untuk teman-teman semua yang menyimak acara ini, bahwa di kawasan Timur Tengah sudah paling tidak 3 negara Arab yang bekerja sama dengan Israel. Yang pertama Mesir melalui perjanjian Camp David ya, tahun 70-an. Saya lupa 73 atau 74 ya. 79, betul. 78 Camp David, normalisasi 79. Normalisasi 79. Dan itu kemudian berujung pada penembakan Anwar Sadat ya ketika itu ya, Presiden Mesir. Kemudian pada tahun 93 Yordania yang ikut menandatangani kerjasama. Ya, pasca perjanjian Oslo ya, antara Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin ketika itu. Baik, kita lanjutkan pertanyaan. Ada pertanyaan untuk Ustadz Tiar ya. Uni Emirat Arab bekerjasama dengan Israel. Saudi sudah lama mesra dengan Amerika dan kawan-kawannya. Padahal membebaskan Al-Aqsa menuntut stabilitas MENA, Middle East and North Africa, kawasan Arab ya, yang harus tegas terhadap Israel. Mohon tanggapan Ustadz. Silakan. Ya. Wah, ini saya kira sudah di luar ini sebenarnya, di luar sejarah ya. Itu pekerjaannya Bang Arya itu jauh ini. Jadi saya coba ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Bang Arya bisa nambahin. Saya coba ini respon saja ya tentang itu. Jadi gini, saya lihatnya dari sudut pandang morality aja ya, dari dari latar belakang sejarah dari negara-negara di Timur Tengah. Ini kan nasionalisme Arab ini kan lahir dari pragmatisme. Jadi dari satu kepentingan pragmatis, bukan kepentingan ideologis. Jadi kalau kita ngukurnya dengan kepentingan ideologis, bahwa kita harus membebaskan Palestina segala macam, ini kayaknya terlalu terlalu utopia mewah, ya, terlalu mewah. Negara-negara Arab ini kan gitu. Iya. Soalnya memang nasionalisme juga lahir dari pragmatisme. Jadi kita tidak terlalu yakin seperti
negara Saudi, Uni Emirat dan sebagainya, dia akan bertindak secara ideologis. Dia pasti akan menghitung kepentingan nasionalnya apa, yang menguntungkan dia apa, merugikan apa. Jadi mereka lebih takut miskin daripada takut mati gitu. Jadi ini problem gitu. Jadi keinginan kita kok jadi terlalu terlalu tinggi terhadap negara-negara Arab ini. Makanya sih sebenarnya harus dilakukan itu Islamisasi negara Arab dulu gitu. Karena mereka ini walaupun ngakunya negara-negara Islam, tapi kayaknya sih kelakuannya agak parah juga ini ya, jauh dari nilai-nilai Islam ini di raja-raja ini. Makanya jangan terlalu over estimate atau terhadap negara-negara Arab ini. Jadi kita letakkan saja kepentingan pragmatis negara Arab itu sebagai bahan analisis kita ini mau kemana sebenarnya. Kayak Saudi itu masih karena malu aja, karena dia masih disorot kan penyelenggara haji umroh seluruh dunia kan. Jadi kalau langsung buka hubungan diplomatik dengan Israel kan kemana mukanya, tapi sebenarnya udah kebelet ya kan, karena kepentingan keamanan mungkin ya nasionalnya sudah mendorong dia untuk melakukan itu. Cuma masih hati-hati di MBS ini melakukan, makanya dia mungkin mendorong WA dulu kan untuk ke sana, nanti ya lama-lama mungkin setelah agak reda kan citra Saudi ini mungkin ya akan ada perubahan-perubahan juga. Jadi semacam tes water dulu ya Ustaz ya? Ya, poinnya di situ gitu. Jadi poinnya kita harus menilainya itu dari sudut kepentingan pragmatis dari si negara-negara ini gitu. Nah, saya kira begitu ya. Baik, nanti dilengkapi Bang Arya lah biar lebih jos. Ya. Kalau Bang Arya ini pertanyaan banyak banget ini untuk Bang Arya nih. Ya, silakan ya. Kalau pertanyaan Ustaz Tiar dilempar ke Bang Arya, nanti Bang Arya terus yang bicara. Tapi nggak apa-apa, ini kita masuk ke Bang Arya lagi ya. Ada pertanyaan dari Pak Ihsan ya di Bogor. Apa kemenangan Trump? Sebenarnya belum ya. Trump kan baru menang di putaran pertama. Belum. Ya, baru di masa bakti yang periode pertama ya. Periode keduanya lagi dak-dikduk nih November. Trump. Ya. Ini apakah menguntungkan Al-Aqsa? Tapi di satu sisi sebelum ini Pak Ihsan mungkin harus saya ingatkan bahwa Trump juga yang kemudian merestui ya, mengamini pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis ya, ke Yerusalem. Mungkin gitu. Bang Arya silakan mungkin. Apakah kemenangan Trump ini bisa menguntungkan Al-Aqsa nih? Jadi yang pertama, isu Israel itu akan selalu populer di Amerika. Jadi kalau misalnya tadi Muahadatus Salam itu pernah diadakan dengan Mesir, terus kemudian Yordan, dan kita tahu waktu itu presidennya kan berlatar Demokrat. Jimmy Carter Demokrat, Bill Clinton Demokrat. Nah sekarang Trump juga artinya sama-sama aja. Terus kemudian kalau apa bedanya pendekatan Joe Biden dengan Trump dalam hal Masjidil Aqsa atau Palestina gitu? Saya kira yang pertama karena Joe Biden itu Demokrat, dia akan lebih internasionalis, dia akan berusaha masuk ke banyak kawasan yang menurut dia masuk. Dia akan lebih intervensionis. Dia akan intervensi urusan-urusan Turki, termasuk dia akan intervensi urusan domestik atau yang kita sebut tadi mesospace-nya Turki. Di tingkat dinamika sosial politik, dia akan lihat Imamoglu sebagai orang yang harus diajak kerjasama, dia akan akhiri Recep Tayyip Erdogan. Jadi saya sebagai seorang yang sangat sangat dekat, ikatan emosionalnya juga rasionalitasnya dengan bukan cuma emosional ya, ikatan intelektualnya dengan Turki. Saya merasa Turki akan kehilangan banyak ruang. Tidak kalau misalnya Joe Biden yang terpilih, meskipun dibandingkan Trump itu agak cuek. Jadi kita bisa lihat cueknya itu ya tadi dia nggak terlibat di banyak perjanjian atau forum multilateral. Dia datang ke forum Asia Timur juga cuma sekali. Selebihnya dia kirim delegasi rendah, bahkan bukan orang kabinetnya. Dia tidak peduli dengan Timur Tengah, cuma basa-basi dan dia fokus ke bisnis. Kalau kemudian ada retorika yang sifatnya deal of century juga nggak begitu efektif. Terus kemudian kita lihat perjanjian Uni Emirat Arab dan Israel itu juga orang udah tahu itu hubungan gelap yang diformalisir. Jadi working agreement aja declare agreement dari sebuah working agreement yang sudah jalan lama.
Terus kemudian ya dampaknya juga negara lain yang nggak setuju ya tetap nggak setuju, nggak kemudian karena ini dimediasi sama Trump terus kemudian orang takut, dan Trump juga nggak peduli dia diejek atau orang nggak setuju dengan dia nggak terlalu represif juga untuk negara yang nggak setuju gitu. Jadi sebenarnya biasanya Trump itu melakukan kebijakan terkait apa Israel yang agak kontroversi, bombastis, itu sebenarnya juga dia nggak serius-serius juga, dukungannya dia hanya retoris, nyalinya kecil gitu. Jadinya kalau saya bilang retorikanya besar tapi nyalinya kecil, dan dia memang tujuannya lebih kepada fokus politik domestik, karena di Amerika memang bahasa kitanya 9 naganya yang memang orang Yahudi semua, jadi dia butuh donasi besar, dia butuh untuk kemenangan di politik domestik, dia butuh dukungan lobby AIPAC, jadi lebih ke arah situ. Jadi pertama yang memang secara tradisional akan sama, tapi dalam konteks kalau mau memilih, kalau saya pribadi ya, saya tidak suka US melanjutkan internasionalismenya, terutama ke Timur Tengah. Kalaupun internasionalisme itu saya sukai, saya lebih suka lebih difokuskan ke wilayah Asia Timur, karena di Asia Timur juga Indonesia punya kepentingan untuk rebalancing rising power China di Mandala Asia Timur, di wilayah laut ada gesekan dengan Laut Cina Selatan. Jadi saya lebih senang kalau saya pribadi sih, saya lebih senang Donald Trump lagi. Ya. Iya. Saya nggak berbayar nih. Lagi juga pendengar kita ini nggak ada yang memilih Donald Trump soalnya. Bukan warga negara Amerika soalnya. Juga, karena memang kontroversi banget. Ya. Cuma hitung-hitungan realistis saya, realisme saya, Erdogan pun pasti akan lebih suka Donald Trump. Ini saya bacaan saya terhadap Presiden Erdogan. Makanya, tapi nggak tahu kalau kata ada narsum lain yang seakan-akan dia lebih kenal dari Erdogan, ya saya nggak tahu ya. Cuma bacaan saya, Recep Tayyip Erdogan itu juga akan lebih suka dengan Donald Trump, meskipun dia siap untuk berkomunikasi baik dengan Biden juga, karena dia pernah baik juga dengan Obama. Ya. Kira gitu. Menarik sekali nih, Dokter Reda. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Ustadz Tiar. Negara-negara Arab sebenarnya kan pernah melakukan peperangan front terbuka ya dengan Israel tahun 67 ya, ada perang Arab Israel. Tapi mengapa pasca perang Arab Israel ini justru mereka lebih dekat nih hubungannya dengan Israel? Ini apa yang terjadi nih, Ustaz, kalau boleh dilihat? Ya, jadi gini, memang dalam satu kesempatan ya, juga Arab ini punya pemimpin yang idealis lah, kayak Raja Faisal. Ini faktor ini menjadi sangat penting ini ya, Raja Faisal di Saudi. Raja Faisal ini Malik Faisal ini menjadi faktor munculnya dukungan atau penggalangan kekuatan ya Arab untuk menghantam Israel, karena Faisal ini dia betul-betul berani mati itu, dan ini saya kira salah satu profil yang cukup baik. Tapi kan setelah Faisal ini kita nggak ketemu lagi yang model-model gitu. Jadi karena kan saya kira yang namanya negara itu walaupun dia adalah satu sistem, tetapi aja penggeraknya itu kan manusia gitu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang dia model Erdogan, model Erbakan, ya model Faisal, kita kayak misalnya sekarang ini, coba kalau Turki dilepas aja nih sama Erdogan terus balik lagi ke yang sekuler, ya itu juga kan gitu, sama aja. Karena dua kekuatan yaitu sistem dengan orang ini ya harus sejalan gitu. Jadi dulu faktor Faisal ini menjadi sangat penting. Dan setelah itu Faisal jadi target, akhirnya kan ya beliau meninggal karena ditembak. Coba ketika zaman Faisal itu, Saudi itu menjadi sangat dekat dengan kelompok-kelompok gerakan Islam. Dia welcome dengan Ikhwan Muslimin, welcome dengan pokoknya siapa-siapa yang anti Amerika itu didekati sama Faisal itu. Ya udah, Amerika kan akhirnya marah juga sama Faisal, target kan. Dan setelah itu raja-raja Arab pengecut semua gitu, nggak ada lagi yang yang model begitu. Nah ini saya kira ini yang faktor yang sangat penting ini untuk menganalisis juga Arab ya, selain faktor dari pragmatismenya itu. Nah oleh sebab itu saya kira kita harus menggarisbawahinya dari konteks itu. Yeah. Saya kira gitu ya. Baik, ini mungkin terakhir ya, Bang Afan. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Dr. Tiar. Pertanyaan terakhir juga nih untuk Bang Arya nih. Pandangan
Mohon maaf. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan Indonesia nih Bang Arya ya. Adanya tadi 2 poros ya yang disampaikan. Ini sebenarnya poros ini di Timur Tengah sebenarnya. Ada poros Turki, Rusia, Iran, Qatar. Kemudian ada poros juga Arab Saudi dan teman-temannya, Uni Emirat Arab, Mesir dan sebagainya. Kalau menurut pandangan Bang Arya nih, politik luar negeri kita nih sebaiknya agak merapat kemana nih? Poros Rusia atau poros Amerika jadinya? Kalau ini kita agak berbeda ya. Di posisi Indonesia itu kan dia ancaman terdekatnya sebenarnya China, karena China yang paling ekspansif di wilayah Asia Timur. Dia secara kapabilitas militer kalau dibanding Amerika memang lebih jauh Amerika, tapi kalau hanya di mandala Asia Timur apalagi di laut, China lebih besar. Atau dalam beberapa tahun terakhir sejak 2013 misalnya industri pertahanannya dia sudah sedang menyiapkan armada laut. Jadi dan kita punya gesekan, kita tahu di laut Natuna Selatan. Jadi kalau bicara tentang kepentingan kita sekarang itu rebalancing China rising power, China expansion. The Belt and Road Initiative-nya China juga ekspansif banget di Asia Timur, terutama di Asia Tenggara. Jadi kepentingan kita kalau di Asia Timur, kita juga harus tetap menjaga hubungan kita dengan Amerika Serikat. Itu kalau saya bilang. Dan itu berarti dalam konteks Asia Tenggara sebenarnya kita menginginkan Joe Biden. Jadi ini agak susah sebenarnya hitung-hitungannya. Karena Joe Biden dalam sejarahnya dia waktu jadi Vice President, Obama kan sering ke Indonesia dan Indonesia ditempatkan sebagai sentra untuk rebalancing China, dan perhatian ke Indonesia juga jadi sangat bagus. Jadi di satu sisi kita butuh US di Asia Timur, meskipun juga kita harus tetap melihat untuk pentingnya bersahabat dengan rising power, tapi tetap US. Tapi kalau di konteks ke Timur Tengah, saya tadi melihat sebenarnya rising powernya itu ada di Turki, dan Turki itu memang sangat decisive gitu. Dia di ledakan bom Lubnan aja, dia negara Muslim atau negara Timur Tengah pertama yang sangat jelas kebijakannya. Dia bilang ledakan ini telah menghancurkan pelabuhan, dan pelabuhan itu kan bagi Lebanon yang penduduknya lebih dikit daripada diasporanya, berarti kan dia butuh ekspor impor, hilir mudik barang. Dan dia langsung bilang kita akan bantu pembangunan di pelabuhan di Beirut. Sementara transisi sampai dengan pelabuhan di Beirut terbangun sepenuhnya, dia sediakan pelabuhan Mersin di wilayah barat Turki untuk menjadi transit sementara hilir mudik barang. Dan itu kan sebenarnya ada keuntungan ekonomi. Di satu sisi dia punya investasi sosial politik ekonomi, di sisi lain dia ambil keuntungan juga. Jadi kebijakannya lebih decisive, dan kalau dilihat ya kita lebih ke poros, kalau saya lebih ke poros Turki jelas. Dan suatu saat misalnya Saudi sangat sembrono misalnya untuk tadi dibilang Dr. Tiar untuk ambil langkah yang mengikuti Uni Emirat Arab, meskipun Uni Emirat juga sudah restu Saudi pastinya. Itu sangat beresiko, karena sebagai Khodimul Haramain nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Dia bisa jadi Haramain itu akan diinternasionalisasi, dikelola bersama oleh komunitas masyarakat Islam atau OKI, atau bahkan lebih buruknya lagi nanti bisa terjadi lepas kendali dari tangan negara Islam gitu. Jadi saya kira sekarang ini yang sangat sembrono menurut saya terkait dengan kebijakan porosnya Saudi dan Uni Emirat Arab, karena selama ini memang tidak pernah exercise powernya selain mengandalkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat, dan itu sangat membuat negara-negara ini menjadi sangat fragile. Ya, poros Turki lah yang paling jelas gitu untuk didukung. Jadi unik ya. Kalau tadi juga kan Qatar, media dan seterusnya. Iya. Cukup unik karena kalau di kawasan Timur Tengah kita berharap polisinya Trump yang lebih ke internal mereka sendiri ini tetap berjalan, tapi di sisi yang lain Indonesia sebagai negara kita juga butuh power balancing ya, dokternya ya. Jadi
Gimana ya? Apa mereka dua-duanya jadi presiden aja? Koalisi. Kita satu jadi Menhan gitu ya. Baik, Dr. Arya, terima kasih jazakallah khair atas waktunya dan juga analisisnya, juga Ustaz Tiar Anwar Bakhtiar yang luar biasa analisisnya. Ini mohon maaf sebelumnya ya, hari ini agak ada beberapa masalah teknis ya terkait dengan jaringan internet kami. Jadi mohon maaf sekali kalau mungkin ada beberapa ketidaknyamanan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman sekalian dalam acara Sadaqah Talks Forum yang ketiga, trilogi webinar mengenai Hagia Sophia, dan kajian kita yang ketiga kali ini, Sadaqah Talks Forum ketiga kali ini adalah akhir dari trilogi webinar ini. Bagi teman-teman sekalian yang belum mengikuti kegiatan Sadaqah Talks Forum yang pertama dan kedua, dapat menyaksikan di YouTube Sadaqah Mulia. Di sana sudah dibagi-bagi per pembicara. Ada Dr. Arya juga ya di sana ya, di Sadaqah Talks Forum yang pertama berkait dengan pengembalian status Masjid Hagia Sophia. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi ilmunya dan juga segala urusan yang dimudahkan Allah SWT. Dan juga Dr. Arya Sandi Yuda, terima kasih atas analisis yang luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam Sadaqah Talks Forum yang ketiga. Nantikan Sadaqah Forum berikutnya ya, dan kajiannya tentang apa kita akan sampaikan nanti. Sebelumnya juga kami minta untuk para peserta sekalian untuk dapat mengisi angket yang sudah kami bagikan di grup ya, untuk meningkatkan kualitas dan juga segala macam ya dari Sadaqah Talks Forum kita pada kesempatan kali ini, agar semoga bisa lebih baik lagi dan juga lebih memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Dan juga kami mohon maaf banyak pertanyaan yang belum dibacakan ya. Ada Kang Ujang Dedi dari Kota Sukabumi, kemudian Bu Salis Rahmawati dan lain sebagainya. Pak Yudanto juga, Yudanto Aribiwobo, mohon maaf. Juga yang lain-lainnya mohon maaf. Mungkin di waktu kesempatan insya Allah kita bisa sampaikan lagi pertanyaannya pada Sadaqah Talks Forum berikutnya. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekanan kami yang sudah mendukung acara Sadaqah Talks Forum, yaitu dari Parfum Gue yang mengerti karakter dirimu seutuhnya. Ya, kalau ingin mendapatkan parfumnya bisa hubungin kontak yang ada di bawah itu ya, parfumgue.asia. Dan juga terima kasih untuk The Cuci, bersih setiap waktu ya. Bisa hubungi www.thecuci.com. Baik, dan juga bagi teman-teman sekalian yang ingin menyumbangkan, jika ada sedikit donasi atau juga ada rezeki berlebih atau ingin dilebihkan rezekinya, bisa menghubungi Sadaqah Mulia untuk menyampaikan donasi-donasi, bantuan-bantuan untuk saudara kita di Palestina melalui rekening-rekening berikut ini. Ya, BSM 73333 133 atas nama Sadaqah Palestina, BCA 4988333377, dan juga BNI Syariah 444000634. Konfirmasi donasi melalui nomor yang ada di bawah itu, dan bisa juga scan QR code yang ada di sebelah pojok itu ya, di kanan atau di kiri itu ya. Tergantung kita ngelihatnya. Kalau di saya sih di kiri. Ya, scan QR code situ. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam Sadaqah Talks Forum kita yang ketiga. Jangan buru-buru left group untuk teman-teman sekalian. Kami mohon sekali lagi untuk bisa mengisi angket yang sudah kami berikan, dan juga ikuti Sadaqah Talks Forum berikutnya. Saya Afwan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.